Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, sebelum kita lanjutkan itu di Sabtu kemarin saya sampaikan riwayat tentang Imam Ahmad yang berdialog dengan orang Syiah dan kemudian dia bawa sandalnya dan dia takut hilang. Kemudian ketika ditanya kenapa engkau bawa sandalmu, karena katanya zaman Nabi Syiah suka ngambil sandal. Lalu orang Syiah mengatakan zaman Nabi Syiah tidak ada. Lalu Imam Ahmad mengatakan, lalu dari mana ajaran kamu ini? Ternyata riwayat ini riwayat yang tidak ada, riwayat yang salah. Itu riwayat tentang Imam Ahmad yang berdialog dengan Syiah tentang tadi, riwayat yang tidak sahih, sehingga sekaligus ini ralat dari penyampaian di minggu yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisatu wa thalathun, itu poin ke 37-36, taqarrubuhum ilallahi bitahrimil halal wa tahlilil haram. Itu mereka orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah, ya ta'abbud bi tahrimil halal wa tahrim kama ta'abbadu bisyirik. Beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, seperti beribadah kepada Allah dengan cara syirik. Min masairi ahlil jahiliyah ta'abbuduhum siapin aja. Ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bitahrimi ma aujaballah. Faharramu sitral awrati fit tawafi kama sabaqa fi halil musyrikin. Di antara perkara jahiliyah yaitu mereka beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengharamkan yang Allah wajibkan. Sehingga mereka mengharamkan menutup aurat dalam tawaf. Artinya melarang tawaf dengan menutup aurat. Artinya harus buka aurat seperti yang telah disebutkan tentang kaum musyrikin. Itu orang-orang yang datang dari luar Makkah dan mau tawaf, ada dua pilihan. Kalau ada orang-orang penduduk Makkah yang memberi mereka atau meminjami mereka pakaian, maka mereka tawaf dengan pakaian orang Mekah. Kalau tidak, harus telanjang dari perbatasan tanah haram sampai ke Ka'bah.
Wa kadzalikal yahudu wan nasara. Begitu pula orang-orang Yahudi dan Nasara melakukan hal yang sama. Fan nasara harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibat. Wal yahudu abahu li anfusihim ma harrama Allah mithla riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Orang-orang Nasara mengharamkan atas diri mereka sendiri hal-hal yang banyak yang Allah halalkan. Arti hal-hal yang Allah halalkan, perkara-perkara baik yang halal banyak diharamkan oleh orang Nasara. Sebaliknya orang Yahudi justru menghalalkan yang Allah haramkan, seperti riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Artinya riba sebelum datangnya Rasulullah sudah menjadi perkara yang haram pada umat sebelum kita. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Sedangkan orang-orang musyrikin mengharamkan beberapa macam binatang ternak. Dan karena mereka disebutkan orang-orang musyrikin, maka pengharaman beberapa jenis binatang ternak itu tidak lepas dari kesyirikan mereka. Minhal bahirah. Di antaranya adalah al-bahirah. Al-bahirah adalah onta yang sudah melahirkan 5 kali. Kalau sudah melahirkan 5 kali, maka mereka belah telinganya. Dan tidak boleh ditunggangi dan disembelih. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada berhala mereka. Ini bahirah. Minhal bahiratu was-saibatu wal wasilah. Sedangkan as-saibah adalah hewan yang mereka biarkan, tidak ditunggangi, tidak diambil susunya, tidak boleh disembelih, dan dipakai oleh mereka sebagai nadar ketika ada yang sakit. Dipakai untuk nadar kalau ada yang sakit, dipersembahkan kepada selain Allah. Antum melihat ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah sudah sebutkan hal ini. Ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Atau saya lupa ayat berapa itu di Al-Maidah. Di akhir-akhir. Artinya perkara nazar dengan sembelihan itu sudah ada di zaman dahulu, dan ternyata di tengah kaum muslimin sekarang ada. Bahkan nazarnya lebih detail lagi, kambing warnanya harus hitam putih.
Makanya di mana-mana kambing yang sifatnya atau kriterianya seperti yang disebutkan oleh dukun dengan alasan untuk orang sakit itu mahal. Kambing sekecil itu kalau kambing hitam saja itu bisa 2 juta, tapi kalau kambing hitam putih seperti permintaan dukun bisa 4 juta. Untuk nazar disembelih di kuburan. Minhal bahiratu was-saibatu wal wasilah. Al-wasilah adalah seekor kambing betina kalau melahirkan kambing betina lagi, berarti kambing betina itu milik mereka. Tapi kalau kambing itu melahirkan kambing jantan, maka kambing jantan itu dipersembahkan untuk berhala. Disembelih, dipersembahkan untuk berhala. Tapi kalau melahirkan 2 kambing, melahirkan 2 ekor anak betina dan jantan, maka mereka mengatakan kambing betina ini wasalat akhaha. Makanya disebut al-wasilah oleh Allah dalam Al-Quran, disebut wasilah pakai shad, karena kambing betina ini yang lahir bersama kambing jantan menyambung hidup kambing jantan. Karena kalau sudah lahirnya kembar bersamaan betina dan jantan, yang jantan tidak disembelih. Ini wasilah. Kalau lahir 1 betina saja untuk mereka disembelih atau tidak itu terserah mereka. Kalau lahir jantan itu untuk berhala, untuk sembahan. Kalau lahirnya 2 jantan dan betina, maka yang betina ini menyelamatkan yang jantan dari sembelihan, sehingga dibiarkan dua-duanya. Ini Allah sebutkan tentang beberapa jenis hewan yang diharamkan oleh kaum musyrikin, dan juga Allah sebutkan tentang hal ini dalam surat Al-An'am. Tentang beberapa jenis hewan yang diharamkan oleh kaum musyrikin. Wa yuharrimunaha lil asnam, dan mereka haramkan jenis-jenis sembelihan, jenis-jenis hewan tadi diharamkan, tidak boleh disembelih, tujuannya untuk berhala. Wa qad nahallahu al-mu'minina 'an dzalika faqala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah telah melarang orang-orang mukmin untuk melakukan hal itu. Ini peringatan, Allah melarang jangan seperti kaum musyrikin. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau haramkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan untuk kamu, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Fal mu'minu la yatashaddadu fi tahrimi ma ahallallah wa la yastahil wa la yatasahalu wa la yastabihul muharramat bal yakunu mu'tadilan. Fatahrimul halali wa tahlilul harami min dinil jahiliyah. Seorang mukmin tidak boleh berlebihan, tidak boleh keras dan berlebihan dalam mengharamkan yang dihalalkan Allah. Tidak boleh juga meremehkan atau menggampangkan, bahkan membolehkan perkara-perkara yang haram. Bahkan seorang mukmin harus pertengahan. Karena mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu ajaran dalam agama jahiliyah. Seperti sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu dengan gelar doktor, dengan gelar-gelar yang mereka miliki, kemudian berfatwa di hadapan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram. Sehingga dengan dalih-dalih atau pembenaran tertentu, seperti mereka, ada sebagian mereka yang menyatakan wanita tidak wajib menutup aurat, boleh melepas jilbab di luar rumah. Alasannya apa? Menutup jilbab atau memakai jilbab itu hanya untuk wanita di negeri Arab. Kalau kita tidak. Ini jelas menghalalkan yang Allah haramkan. Banyak lagi, dan ini sudah banyak di mana-mana yang menghalalkan musik. Dengan berbagai dalih dan pembenaran, orang mencari bagaimana, apa dalil-dalil yang menunjukkan halalnya musik. Kalau tidak ada, maka dicari dalil-dalil yang bisa dipaskan. Terlanjur meyakini halal, tidak ada dalil, maka dalil apapun dipakai untuk menghalalkan. Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Wa idza i'tabara dzalika min at-ta'abbud mithlu ma 'alaihi an-nasara fir rahbaniyah aw 'alaihi al-musyrikuuna fit tawaf bil bait. Fa hadha ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah wa ta'abbudullah bi ma'siyatihi wa ta'abbadallah bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala wa taqarrubun ilallahi bi ma'siyatihi wa syar'u dinin lam ya'dzan bih. Maka tidak boleh seseorang menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil Al-Quran. Tidak boleh seseorang mengharamkan atau menghalalkan kecuali dengan dalil Al-Quran. Karena ini merupakan perkara dari ibadah. Menghalalkan dan mengharamkan adalah perkara ibadah. Meyakini halalnya yang Allah halalkan dan haramnya yang Allah haramkan merupakan sebuah akidah yang tidak boleh diselisihi, karena menghalalkan dan mengharamkan hak Allah. Makanya salah satu dari pembatal-pembatal keislaman itu adalah menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Seperti sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan tarekat-tarekat tertentu, yang mana kalau seseorang sudah mencapai derajat tingkatan tertentu boleh tidak sholat, atau yang disebut dengan sudah mencapai hakikat, yang mana orang kalau sudah mencapai derajat hakikat boleh tidak sholat dan meninggalkan hal-hal wajib lainnya. Mithlu ma 'alaihi an-nasara fir ruhbaniyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dari ruhbaniyah. Ruhbaniyah itu menyendiri, tidak menikah. Bahkan di tengah-tengah Nasara yang namanya ulama itu nggak boleh nikah. Ulama ahli agama dalam agama Nasara tidak boleh nikah karena dianggap mereka orang suci. Di saat mereka meyakini Tuhan punya anak. Tuhan punya anak dan anak itu hasil nikah.
mereka menyembah Tuhan yang punya anak, tapi manusia yang ahli agama menurut mereka tidak boleh menikah karena mereka suci. Maka nanti disebut oleh Syekh Shalih Fauzan tentang ada seorang alim dari ulama Islam yang berdialog dengan mereka. Atau orang-orang musyrikin yang tawaf di Ka'bah, itu menghalalkan telanjang. Ini adalah sebuah peribadatan dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Ini adalah ibadah dengan maksiat. Beribadah kepada Allah dengan maksiat dan sebuah syariat yang dibuat-buat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mas'alatu khatiratun jidda kama ta'abbada ahlul jahiliyati bisyirki wa hadha a'zam. Wa huwa mawjudun qadiman wa hadithan. فالذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هذا تقرب إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا عند المشركين الأولين وعند المشركين المعاصرين المنتسبين للإسلام ويقولون هذا تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين فهم شفعاؤنا wa yuqarribunana ila Allah zulfa. Masalah ini adalah masalah yang sangat bahaya, sangat besar. Seperti halnya orang-orang jahiliyah yang beribadah dengan syirik, dan ini perkara yang sangat besar, bahaya. Dan hal ini sudah ada di zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu orang menghalalkan yang Allah haramkan. Tawaf tidak boleh pakai baju. Sekarang orang tawaf di kuburan, menyembelih sembelihan untuk kuburan, bernazar untuk kuburan. Lalu mereka mengatakan ini mendekatkan kepada Allah. Seperti Allah katakan tentang ucapan mereka, kami tidak beribadah kepada mereka ini, kepada orang-orang mati, kecuali menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mendekatkan kami kepada Allah. Dalam ayat lain, merekalah para perantara kami kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang ada pada orang-orang musyrik zaman dulu. Artinya hal-hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak menisbatkan diri kepada Islam. Sekarang orang musyrikin yang melakukan seperti orang syirik yang dilakukan orang sekarang, pelakunya adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Sehingga mereka berkata, mereka membawa nama Islam, bahkan sebagian menggunakan atribut-atribut Islam, pakai jubah, bawa sorban, pakai tasbih, bawa Quran ke kuburan. Ke kuburan kemudian beribadah di kuburan, bahkan kemudian meyakini orang-orang yang di kuburan itu sebagai wasilah mereka kepada Allah. Anggapannya mereka orang soleh. Ketika ditegur, ini tidak boleh. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Ini sama, alasan mereka dengan orang musyrikin zaman dulu sama. Bahkan begitu khusyuknya, begitu cintanya mereka kepada syirik seperti ini, sebagian mereka kalau sudah di kuburan baca Quran, zikir, nangis. Di masjid baca Quran, zikir, nggak nangis. Ini ada masalah hatinya. Harusnya kalau dia rasa takut kepada Allah, zikir dan baca Qur'annya, nangis di masjid. Ini nangisnya di kuburan. Al-mas'alatu tsaniyah as-sabi'atu wa thalathun. Perkara yang ke-37.
at-ta'abbudu bittikhadil ahbari war ruhbani arbaba min dunillah. Beribadah dengan cara menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Qala Allah Ta'ala fil Yahudi wan Nasara ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka, itu Yahudi Nasrani, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sesembahan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah, kepada sesembahan yang satu. Wal ahbaru humul ulama'u war ruhbanu humul ubbad. Fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbari war ruhban fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang al-ahbar adalah ulama, ruhban adalah orang ahli ibadah. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti para ulama dan ahli ibadah dalam maksiat. Artinya apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh ahli ibadah itulah yang diikuti. Apa kata ulama diikuti walaupun salah. Haitsu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah fayuti'uhum haula wa ya'tabiruna hadha ibadatan haitsu yaqulun ta'atul ulama'i wajibah. Bagaimana cara mereka beribadah dengan mengikuti ulama dan ibadah dengan cara maksiat, yaitu mereka mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Sehingga mereka kemudian, para ulama tadi menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, mereka taati, diikuti. Dan itu dianggap sebagai ibadah oleh mereka. Mereka mengatakan taat kepada ulama itu wajib. Tapi kata-kata mereka taat kepada ulama wajib ini tidak ada rincian. Fanaqulu ta'atuhum wajibatun idza ata'ullah. Maka kita katakan taat kepada ulama itu wajib kalau mereka taat kepada Allah. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'atalah. Adapun orang yang menyelisihi, tidak taat kepada Allah, tidak boleh taat kepadanya. Seorang alim yang disebut ulama diikuti karena ilmu. Mereka disebut ulama karena mereka memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka kemudian yang mereka sampaikan, yang mereka fatwakan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan kita tahu itu salah, tidak boleh diikuti. Adapun bila yang berfatwa adalah seorang alim, yang betul-betul alim kemudian salah, tidak diikuti salahnya, tapi individunya tidak boleh dicela. Bisa jadi itu ijtihad yang salah. Harus dibedakan antara orang yang berijtihad. Kalau yang berijtihad itu seorang alim yang memang mumpuni dalam ilmu, salah, maka kesalahan mereka ditoleransi, tapi tidak boleh diikuti. Nah, kalau orang nggak pernah belajar, tiba-tiba ijtihad, ini perlu diruqyah. Nggak pernah belajar tiba-tiba berfatwa, ini yang tidak boleh ditaati, orangnya dijauhi. Ini bahaya. Ini sebagai isyarat jangan langsung melihat status orang yang saat itu, fulan sudah banyak ceramah di mana-mana, sehingga kemudian
karena banyak ceramahnya, maka kemudian dianggap ulama. Ini pemikiran orang awam. Seorang talibul ilm harus melihat orang ini belajar di mana, muridnya siapa. Dan ini berkali-kali sudah saya sampaikan, jangan melihat status orang sudah naik mimbar, tapi cari dia ini belajar di mana, siapa gurunya. Ini perlu. Karena sekarang banyak ulama jadi-jadian. Itu ustadz jadi-jadian, seperti yang saya sampaikan. Zaman sekarang banyak orang yang disebut setengah ustadz. Nggak pernah belajar tapi sudah naik mimbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, Rasulullah bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Walau kanu ulama'an au ubbadan min azhadin nas, madamu laisu ala haqqin fala yajuzu lana ittiba'uhum. Walaupun mereka seorang ulama, ahli ibadah, orang yang paling zuhud, selama mereka tidak berada di atas kebenaran, tidak boleh kita ikuti. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lam annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah faqad ittakhadhahum arbaba. Siapa yang mengikuti mereka, siapa yang mengikuti ulama dan tahu apa yang dikatakan ulama ini adalah menghalalkan yang haram, atau ulama tadi mengharamkan yang halal, dia tahu itu hukumnya seperti itu, ulama tadi mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal, lalu diikuti, berarti yang taat kepada seorang alim tadi telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Yakni asyrakahu ma'allahi ta'ala. Itu mereka mempersekutukan para ulama bersamaan dengan Allah, menjadikan para ulama sebagai sekutu Allah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan syirik taat. Ada beberapa macam syirik dalam kitab Tauhid disebutkan, ada syirkul mahabbah, ada syirik kecintaan, ada syirik ketaatan. Dan ayat ini sebagai dalil tentang syirik dalam ketaatan, yaitu taat kepada selain Allah dalam menyelisihi syariat Allah. Lianna tahlila wa tahrima haqqun lillah. La yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrim wa yusyarri'ila bidalil. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu haknya Allah. Tidak boleh seseorang itu menghalalkan dan mengharamkan dan membuat syariat kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihuna mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dalam surah An-Nahl ayat 116 Allah berfirman, dan jangan kamu berkata dengan lisan kamu dengan kedustaan. Jangan ucapkan dengan lisan kamu secara dusta dengan mengatakan ini halal, ini haram, untuk berdusta atas nama Allah. Karena orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan berbahagia. Mereka mendapatkan kesenangan sedikit di dunia, lalu mereka mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Dan orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang dianggap ulama, itu rata-rata yang mereka cari adalah kehidupan dunia.
Yang mereka cari adalah perkara-perkara duniawi. Mereka jual bid'ah. Mereka jual syirik. Sehingga dari situlah mereka kemudian mendapatkan kenikmatan dunia sesaat. Oleh karena itulah syirik, rata-rata kesyirikan tidak lepas dari perkara duniawi. Orang-orang mengajarkan kesyirikan. Bahkan sebagian syirik itu mahal. Lebih mahal dari ibadah. Ibadah lain, sedekah itu nggak ada batasannya, mau 5.000, 10.000. Tapi kalau mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap wali, puluhan juta. Ziarah kubro. Pulang dapat apa? Nggak dapat gelar haji, tapi nggak ada yang berani membuat setelah ziarah kubro di depan namanya ada tulisan M. Kalau haji H. Di depan nggak ada yang berani menulis M, musyrik. Karena rata-rata mereka di sana berbuat syirik. Rata-rata, bukan semua, rata-rata. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Makanya orang-orang yang sudah menjadi pemimpin kesyirikan, pemimpin bid'ah, itu tidak lepas dari duniawi. Di Banyuwangi pernah ada namanya kiai, tapi kedoknya dukun atau dukun kedok kiai, ceramah di masjid, kemudian dia bawa gentong, tahu gentong? Tempat air dari tanah besar. Setelah ceramahnya istighosah namanya. Setelah itu air di gentong itu dia baca-baca qomat kamit, dia ludah sedikit. Nggak tahu dia sikat gigi apa enggak dia. Dia ludah di air itu, ditaruh di botol kecil-kecil, satu botol itu dijual ratusan ribu. Oh, itu berebut orang yang beli. Kenapa beli? Karena sudah diludahi sama kiai tadi. Kalau cuma air, beli di warung banyak. Tapi kenapa berebut ratusan ribu? Satu botol harganya yang 300 mili itu harganya kalau beli di warung paling 4.000, 3.000. Itu dijual yang diludahi kiai tadi ratusan ribu. Untungnya banyak. Airnya gratis, ngambil di sungai. Gentongnya minjem. Ludahnya nggak bayar, dia pulang bawa puluhan juta. Ini kenikmatan dunia sesaat, tapi Allah katakan walahum adzabun alim. Fala nuti'ul ulama mutlaqan asabu au akhta'u walakin nattabi'uhum in asabu wa natajannabu akhata'ahum idza akhta'u. Fanuti'u man ata'a Allah wa na'si man 'asa Allah subhanahu wa ta'ala wa nukhalif khata'a man akhta'. Hadza huwa ad-dinul haqq. Maka tidak boleh kita taat kepada ulama secara mutlak, benar atau salah. Tapi kita ikuti bila mereka benar dan kita jauhi kesalahan mereka bila mereka bersalah. Sehingga kita taat kepada yang taat kepada Allah dan kita menyelisih orang yang bermaksiat kepada Allah. Kita selisihi kesalahan orang yang bersalah dan inilah agama yang benar. Bagaimana caranya kita tahu ini Syekh Fulan, Ustadz Fulan ada kesalahan? Ini nasihatnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Cara untuk mengetahui kelemahan kesalahan seorang guru, seorang alim, itu duduklah di majelis alim yang lain. Idza aradta an ta'rifa khata' syaikhik fajalis ghairah. Kalau kamu ingin tahu kelemahan kesalahan gurumu, duduklah di majelis lain. Perbanyak guru. Perbanyak guru agama. Kita akan tahu ternyata Ustadz Fulan dalam hal ini salah. Tapi tidak boleh juga kita cela.
Kalau dia memang seorang yang memang sudah punya syarat, dia belajar lama pada seorang alim. Kalau salah sekali dua kali wajar. Orang seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, ada kesalahannya. Apalagi yang di bawah mereka. Tapi kita sebagai thalibul ilm tidak boleh berfanatik. Maka bagaimana cara kita mengetahui kelemahan kesalahan guru kita? Belajarlah dari guru lain. Semakin banyak belajar dari guru, semakin banyak kita mengetahui kebenaran dan mana yang salah dari seorang guru, sehingga kita tidak ikuti kesalahan itu. Makanya salah kalau ada orang mengatakan jangan belajar sama Ustadz Fulan. Ini ciri-ciri dia ustadz yang lemah. Kalau ada seorang ustadz da'i, ada da'i lain, ustadz lain, jangan belajar dari dia. Ini ciri-ciri ada masalah ustadz ini. Kalau melarang murid-muridnya belajar dari orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang melarang murid-muridnya belajar bahasa Arab, itu nggak boleh, digembosi. Ya ujung-ujungnya dia, kalau nanti muridnya pintar, ketahuan dia bodoh. Ketahuan dia bukan orang yang berilmu. Adzan dulu. Kabelnya. Amma law kunta ta'lamu anna hadzal 'alim mukhti fa anta ma'dzur. Amma man yaqulu idza kana akhta'a fa khata'uhu 'alayh. Fa naqul hadza la yajuz. Wa la yanfa'uka hadza yawmul qiyamah. 'Alaihim ma hummilu wa 'alaika ma hummilt. Adapun kalau seandainya engkau tidak tahu bahwa seorang alim itu bersalah, artinya kita berbaik sangka kepada seorang alim bahwasanya fatwa dia benar, kemudian kita amalkan, maka ini kita mendapatkan uzur. Mengikuti ijtihad seorang alim yang salah, kita yang mengikuti dapat uzur, alimnya yang berijtihad dia Allah ampuni. Adapun kalau seandainya sudah tahu seorang alim salah dan tetap diikuti, kemudian dikatakan yang nanggung kesalahan dia, maka ini tidak boleh. Dan ini tidak akan bermanfaat untuk kita di hari kiamat. Seorang alim sudah tahu fatwanya salah, tapi kemudian masih diikuti dengan alasan itu yang nanggung dia, maka di hari kiamat ini tidak akan bermanfaat untuk kita. Mereka menanggung yang mereka bawa, kita pun akan menanggung apa yang kita bawa dan amalkan. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatan 'ala dalilin min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ya'lam annaha 'ala ghairi dalilin fa innahu yahrum 'alaihi an ya'khudha biha. Wa man kana yajhal hadza fa hadza ma'dzur. Lakin yajibu 'alaihi taharri wa ziyadatut tathabbut. Dan fatwa-fatwa yang tidak ada sandarannya, atau fatwa-fatwa tidak boleh dijadikan sandaran atau diikuti, diamalkan, kecuali kalau fatwa-fatwa itu dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang tahu bahwasanya sebuah fatwa tidak ada dalil, maka haram diikuti. Apalagi seorang da'i, dalilnya dirinya sendiri. Ustadz, apa hukumnya kalau kita berendam di air
terus kita sholat tanpa wudhu, boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Saya aja kalau renang, habis renang sholat. Ini bukan diruqyah lagi orang kayak gini nih. Ini bukan lagi kemasukan jin, jin kemasukan dia mungkin. Ini majnun orang seperti ini. Urusan agama dalilnya dirinya. Tahu majnun nggak? Apa asal kata majnun? Yang hafal sorob, ini fi'il mudha'af. Asal katanya apa? Janna ya jinnu atau ya junnu majnun. Kemasukan jin aslinya. Makanya orang gila seperti orang kemasukan jin, nggak sadar. Fa innahu yahrumu alaihi an ya'khudha biha. Fatwa yang kita ketahui tidak ada dalil, haram diikuti. Ini sebuah peringatan bahwa agama Islam itu berdiri di atas dalil. Jangan terbawa perasaan. Islam ini dibangun di atas wahyu, bukan di atas perasaan. Kasihan keluarganya, kasihan orang tuanya. Kalau memang sudah dalam Islam tidak diajarkan, katakan tidak diajarkan. Banyak orang-orang yang membenarkan bid'ah dengan alasan perasaan. Itu kasihan, bapaknya udah meninggal, gak ada yang mendoakan. Ya kita doakan selama 7 hari. Tapi prakteknya orang-orang yang mendoakan itu tidak ada keikhlasan dalam mendoakan. Buktinya kalau hari pertama ada makanan, hari kedua nggak ada makanan, hari ketiga nggak datang. Ini sudah ada yang nyoba. Bapaknya meninggal diundang. Oh, makanan hari pertama banyak, hari kedua tak banyak yang datang, cuman air minum gelas. Hari ketiga diundang lagi, nggak ada yang datang. Ini katanya mendoakan. Kalau mendoakan harus ikhlas. Kalau kayak gitu caranya nggak ikhlas. Intinya apa? Itu tadi, mata'un qalil, kesenangan saat, sepiring. Dan ini fatwanya mereka, fatwa yang mereka anggap sebagai ulama. Wa man kana yajhalu hadza fa hadza ma'dzur. Orang yang tidak tahu kalau seorang alim itu salah, itu diberi udzur dan ditoleransi, tapi wajib mencari dan tatsabbut, benar atau tidak. Makanya tidak salah kalau seandainya kita bertanya kepada seorang alim, kemudian kita tanyakan lagi kepada seorang alim tentang benarnya fatwa tadi. Karena bisa jadi jawaban yang pertama mujmal, global. Kemudian kita tanyakan lagi, bisa jadi jawaban kedua lebih rinci. Saat kita tanya kepada seorang alim yang ketiga, ternyata kita lebih banyak ilmunya. Kenapa? Syekh yang ketiga, seorang ustadz yang ketiga lebih rinci menjelaskan. Ini masalahnya khilaf. Kalau seperti ini, kalau seperti ini. Ini boleh. Kalau seandainya tujuannya untuk tatsabbut, untuk mencari detail ilmu, nggak masalah. Bukan kemudian mencari kesalahan-kesalahan ustadz yang dia tanyakan yang pertama. Karena sebagian orang itu tanya, kemudian tanya kepada yang lain untuk menjatuhkan. Al-mas'alatu tsaminatu wa tsalathun. Yang ke-38, al-ilhadu fis sifat. Ka qaulihi ta'ala, "Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Al-ilhad dalam menyimpang dalam sifat-sifat Allah seperti firman-Nya, namun kalian menduga bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak yang kamu amalkan. As-sifatu ay sifatullah azza wa jalla allati athbataha li nafsihi.
Itu sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Wal ilhadu fil lughati ma'nahu al-mailu 'anil istiqamah. Sedangkan ilhad secara bahasa itu menyimpang dari yang lurus. Wal muradu bihi hunal mailu fi sifatillah wa min dzalika nafyuha anhu subhanahu wa ta'ala. Dan maksudnya di sini adalah menyimpang dalam sifat-sifat Allah, termasuk dalam hal ini mengingkari, meniadakan atau mengingkari Allah punya sifat. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata dan sebagainya. Ini pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Dan mengingkari sifat-sifat termasuk penyimpangan. Li'annahu mailun 'anil haqq wa inhirafun 'anil haqqi fa ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifatillah bima'na annahum yajhadunaha wa yanfunaha 'anillah. Orang jahiliyah menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Artinya mereka mengingkari dan meniadakan sifat-sifat itu dari Allah. Dalilnya adalah wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tidaklah kalian itu bersembunyi, itu berbuat keburukan dengan tersembunyi, bukan karena kalian itu meyakini bahwa pendengaran, penglihatan dan kulit kalian adalah saksi atas kalian, tapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak yang kamu amalkan. Artinya mereka berbuat dosa secara tersembunyi bukan karena mereka takut dipersaksikan oleh kulit mereka, pendengaran mereka dan mata mereka, tapi mereka melakukan tersembunyi dari manusia, tersembunyi dari manusia karena mereka mengira Allah tidak tahu. Hadza wajhu syahid minal ayah li'anna al-ilma sifatun 'azimatun min sifatillahi ta'ala. Fahuwa ya'lam kulla syai'. Dan ini sisi yang menjadi penguat dalam ayat ini. Itu karena ilmu adalah salah satu dari sifat Allah yang besar, sifat Allah yang agung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari amal-amal hambanya. Bahkan jangankan amalan manusia, jatuhnya daun dari pohon Allah tahu. Apa kata Allah dalam surat dalam Al-Quran surah Al-An'am kalau tidak salah? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada biji yang ada dalam kegelapan tanah, di dalam tanah Allah tahu. Kita yang punya tanah nggak tahu dalam tanah itu ada biji yang akan tumbuh. Allah tahu biji yang dalam tanah itu. Allah tahu dia tumbuh atau tidak. Sehingga kalau seandainya Allah tahu hal-hal seperti itu, maka amalan hamba tentu lebih Allah ketahui. Karena memang Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Qala ta'ala ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan. Ya'lamu ma yakun wa ya'lamu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ini bahasanya para ulama terdahulu dan dipakai oleh Syekh Fauzan. Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Dan Allah mengetahui sesuatu yang akan dan sedang terjadi. Dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadi Allah tahu. Contohnya adalah sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana? Penyesalan orang-orang kafir di akhirat. Dan Allah sebutkan, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu wa ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau ingatlah ketika mereka sudah diperlihatkan neraka. Ini mereka mau masuk neraka. Apa kata mereka? Menyesal. Mereka menyesal kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia, kalau dulu kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami beriman. Dan mereka dalam ayat lain Allah sebutkan mereka minta dikembalikan ke dunia. Fana'man ghairal ladzi kunna na'mal. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal beda dengan yang sudah kami amalkan. Apakah kembalinya orang kafir ke dunia terjadi? Tidak. Di sini Allah dikatakan oleh beliau, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, yaitu tidak dikembali, orang kafir tidak mungkin kembali ke dunia. Laukana, kalau dikembalikan, kaifa yakun, apa yang terjadi Allah tahu. Maka Allah katakan setelah itu, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau seandainya mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali kepada yang dilarang. Jadi Allah tahu tidak akan mungkin terjadi dikembalikannya mereka ke dunia. Tapi kalau mereka dikembalikan, Allah tahu apa yang terjadi. Ini kesempurnaan ilmu Allah. Fa'ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun wa muhitun bi kulli syai'. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'du a'malihi fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillahi naqisan nafiyan li sifatil ilmi. Maka ilmu Allah mencakup, meliputi segala sesuatu. Siapa yang mengira bahwa Allah tidak mengetahui sebagian amalan, maka dia telah menyimpang dalam sifat Allah dan dia menafikan salah satu dari sifat Allah, yaitu ilmu. Tsumma qala jalla wa ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Dan itulah perkiraan kalian yang kalian perkirakan kepada Tuhan kalian yang membuat kalian rendah, terjerumus ke dalam kerendahan. Ay auqakum fir rada wa huwal halak. Karena kalian mengira Allah tidak tahu, maka hal itu menjerumuskan kalian ke dalam kehancuran. Fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillahi subhanahu wa ta'ala annahu mutasyabbihun bi ahlil jahiliyah wa mutawa'adun bi asyaddil wa'id. Fa'ala hadha yakunu nufatus sifati minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairati wal maturidiyah qad warithu hadhil khaslah al qabihah an ahlil jahiliyah. Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang mengingkari atau meniadakan salah satu dari sifat Allah, berarti dia telah menyerupai orang-orang jahiliyah. Dan dia terancam dengan adab yang pedih. Sehingga berdasarkan ini, orang-orang yang mengingkari sifat
dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini semua ahlul bid'ah. Menyimpang dalam nama dan sifat-sifat Allah dengan berbagai macam penyimpangannya. Berarti mereka telah mewarisi perkara ini, perkara buruk ini dari orang jahiliyah. Dan tidak ada keburukan kecuali itu diwarisi dari jahiliyah. Makanya Al-Jahmiyah, akidahnya, salah satu akidah mereka adalah mengingkari sifat-sifat Allah, bahkan sebagian mengingkari nama Allah. Jahmiyah ini akidahnya dari Jam bin Safwan. Jam bin Safwan belajarnya gurunya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham gurunya dari Yahud. Maka rata-rata firqah-firqah yang menyimpang dalam Islam ada kemiripan dengan orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab. Seperti yang saya sampaikan kemarin tentang Syiah. Syiah ini banyak kemiripan dengan Yahud. Ajarannya dari Yahudi. Maka antum yang bisa bahasa Arab, cari buku, mungkin ada di internet, buku Syekh Ibrahim Ruhaili, tapi tidak tulis, di bukunya beliau tidak menulis nama aslinya. Yaitu Badrul Majhud fi Musyabahatir Rawafid bil Yahud. Beliau jelaskan dalam buku itu sisi kesamaan Syiah dengan Yahudi. Dan itu tidak heran karena ajaran Yahudi, ajaran Syiah dari Abdullah bin Saba. Maka wajar ada kemiripan. Wa annahum muta'arraduna li hadzal wa'id asy-syadid wa li annahum dhannu billahi dhanna as-saw. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mewarisi berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Wa minal ilhadi fis sifati ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha as-sahih ila ma'na al-batil. Di antara penyimpangan dalam sifat adalah menafsirkan atau memalingkan maknanya yang benar kepada makna yang tidak benar. Makna yang batil. Seperti memalingkan makna istiwa dengan makna menguasai. Allah beristiwa di atas arsy. Maksudnya kata mereka, Allah menguasai arsy. Maksudnya tangan Allah adalah kekuatan Allah. Dan ini sangat tidak masuk akal. Kalau tangan itu diartikan kekuatan, masa Allah cuma punya kekuatan cuma dua? Karena tangan Allah ada dua. Allah berkata kepada iblis, lima la tasjudu lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau maksud dari tangan itu adalah kekuatan, berarti Allah cuma punya dua kekuatan. Ini jelas batil. Selain itu yang disebutkan tadi istiwa. Dalam Al-Quran Allah beristiwa di atas arsy dengan satu bentuk fi'il, itu fi'il madhi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Semua pakai fi'il madhi istawa. Dan tidak ada fi'il yang dipakai selain istawa yang menunjukkan maknanya satu, tidak ditakwil dengan makna lain. Tapi orang-orang pengikut hawa nafsu dan pengikut akal mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas arsy. Maksud dari Allah berada di atas arsy adalah Allah menguasai arsy.
Karena kalau Allah di atas arsy, kemudian Allah turun, terus yang di atas arsy siapa? Ini syubhat ahlul bidah. Kenapa mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy kemudian turun ke langit, berarti Allah tidak di atas arsy? Ini mereka mengatakan seperti ini karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Saat teman kita di atas, lalu dia turun, berarti dia tidak di atas. Saat teman kita di lantai 2, begitu dia turun, berarti dia tidak di atas di lantai 2, bersama kita di bawah. Mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy kemudian turun, berarti Allah tidak di atas arsy. Ini bayangan seperti ini karena mereka membayangkan Allah sama dengan makhluk. Kalau kita berbicara tentang Allah, berbicaralah tentang keagungan Allah, bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Saat kita sudah meyakini Allah tidak sama dengan makhluk, kemudian dikatakan Allah di atas arsy dan Allah turun ke langit, tidak ada pertentangan dan perselisihan antara keberadaan Allah di atas arsy dengan turunnya Allah ke langit bumi. Karena Allah sempurna dan mampu berbuat segala sesuatu. Wa minal ilhadi fiha tafwidu ma'naha ila Allah. Wa jahdu ma'naha alladhi tadullu 'alaiha nususuha. Di antara penyimpangan dalam sifat Allah adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa maknanya Ar-Rahman? Allah yang tahu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah hakikatnya Allah yang mengetahui, tapi maknanya kita ketahui. Ini yang disebut oleh para ulama al-mufawwidhah, menyerahkan hakikat dan makna kepada Allah. Dan nanti perkara-perkara ini rinciannya dalam Aqidah Wasithiyah itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-mas'alatu tasi'ah wa thalathun, yang ke-39 al-ilhadu fil asma. Kalau tadi penyimpangan dalam sifat, sekarang penyimpangan dalam nama. Kaqaulihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka ingkar dengan Ar-Rahman. Ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifati wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala fayunfunaha. Kama qala ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Orang-orang jahiliyah mereka menyimpang dalam sifat dan juga menyimpang dalam nama Allah sehingga mereka mengingkarinya, meniadakannya. Allah berfirman dan mereka mengingkari Ar-Rahman, yaitu nama Ar-Rahman diingkari. War-Rahmanu min asma'ihi subhanahu wa ta'ala wa dzalika anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yaktuba as-sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah 99 100 kurang 1 siapa yang menghafalnya masuk surga. Ini yang sahih dalam Bukhari Muslim. Adapun rincian 99 itu dhaif dalam riwayat Tirmidzi. Hadisnya dhaif tentang penyebutan rincian 99 itu dalam riwayat yang dhaif, yang sahih hanya sebatas siapa yang menghitung atau menghafalnya dia masuk surga. Dan banyaknya nama tidak menunjukkan banyaknya yang punya nama. Wa innama yadullu ala 'azamati hadzal musamma alladhi ta'addadat asma'uhu
Bahkan banyaknya nama menunjukkan keagungan pemilik nama. Yang mana namanya banyak. Fasyahidu annal musyrikina yunkiruna asma Allah. Faman nafa asma Allahi minal firaqid dhallah kal jahmiyah aw nafa ma'aniyaha wa athbata alfadhaha kal mu'tazilah aw nafa ba'd as-sifati wa athbata ba'daha kal asy'ariyah fa innahu yakunu warithan li ahli al-jahiliyah wa qad qala Allah ta'ala muthbitan asma'ah walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa qala subhanahu Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa qala ta'ala lahul asmaul husna.